Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh, yang seperti biasa hadir mengangkat keresahan dan persoalan di dalam kehidupan untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meregangkan otot kita untuk beristirahat, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, yang di episode kali ini akan mengangkat judul Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa hari-hari ini setiap kita itu pengen hidup sukses, pengen hidup berhasil. Minimal segala kebutuhan kita itu dicukupi. Makan, minum, keinginan-keinginan dan hobi-hobi kita terpenuhi. Syukur-syukur kalau kita bisa membeli hal yang orang idam-idamkan, bisa bangun rumah, bisa memiliki mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan untuk tuntutan hidup yang nyaman, yang bahagia seperti itu, saya percaya setiap kita akan memacu diri dengan yang namanya kerja. Tidak hanya target kantor yang ingin kita capai, tapi juga target kita pribadi ingin kita wujudkan. Dan saya mau kasih tahu saudara, semangat saudara untuk bekerja keras, berjerih lelah, memberi yang terbaik bagi diri saudara dan orang yang saudara kasih, yakni keluarga. Itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Tetapi saya percaya apa yang dituliskan di dalam ayat firman Tuhan ini tidak salah. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 menggambarkan kepada kita bahwa setiap orang itu berupaya untuk mempertahankan hidup atau mencari rezeki demi mencapai apa yang ia cita-citakan atau inginkan. Perhatikan beberapa ungkapan seperti sia-sialah orang membangun rumah, mengawal kota, bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam. Itu adalah ungkapan yang Alkitab sampaikan kepada kita untuk menunjukkan usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh anak manusia. Adakah di sini saudara yang bekerja sampai saking rajinnya bekerja, hampir tidak pernah kena sinar matahari karena saudara berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam? Semuanya itu baik. Namun ada satu hal yang kontradiktif di sini, yakni pada ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku, ternyata di saat kita tidur, justru disitulah Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, lucunya di zaman yang maju ini, semua orang jadi pengen kaya secara instan ya. Dan ayat firman ini banyak kali dijadikan slogan atau tagline bagi orang-orang yang berinvestasi. Risiko sedikit, untung besar. Yang mirisnya itu ya, banyak investasi bodong itu masuk ke dalam ranah gereja Tuhan, yang malah dibawa oleh pemimpin-pemimpin gerejanya atau pastor-pastor yang mengajak jemaatnya untuk berinvestasi. Nyatanya investasinya bodong, saudaraku. Mereka mengutip ayat ini, Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Diberikan janji yang muluk-muluk kalau kamu mendepositkan uangmu, berinvestasi dengan aplikasi ini dan aplikasi itu, yang tanpa memperhatikan apakah platform itu sudah diawasi dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa pendeta yang memberitakan firman Tuhan pun banyak yang tersandung atau terjerat kasus menjadi afiliator di dalam gereja. Itu adalah salah satu contoh atau definisi daripada kesia-siaan. Kita pengen kaya, kita pengen berhasil, kita pengen sukses, tetapi kita tidak mengikuti Tuhan. Kita tidak dipimpin oleh Tuhan. Kalau saya pribadi menangkap ayat pembacaan kita tadi, bahwa sesungguhnya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apapun yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan,
maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saudaraku, kita boleh memiliki kapasitas, kecerdasan, kemampuan, pengalaman. Kita harus belajar mengakui kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maka sia-sia yang kita kerjakan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka sia-sia yang kita lakukan. Ada satu fun fact juga di sini. Tuhan memberkati kita saat kita tidur juga bicara bahwa saat kita beristirahat, sel-sel di dalam tubuh kita ini akan melakukan regenerasi, pemulihan. Sepanjang hari kita bekerja lelah, otak kita terkuras habis memikirkan begitu banyak hal yang pelik, yang rumit. Ketika kita beristirahat di dalam kasih Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Banyak orang yang ketika tidur, mereka rebahan di atas kasur yang harganya puluhan juta, tapi nggak bisa tidur karena tidak ada damai sejahtera di dalam batinnya. Tidak ada penyertaan Tuhan. Yang ada pikirannya mikirin uang, investasi. Portofolio sedang merah dan lain sebagainya. Kripto dan koin-koin apapun itu harganya jatuh, membuat orang mulai stres. Akhirnya banyak orang menjadi insomnia, susah tidur. Sebegitu pentingnya kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka bersyukur saudara yang bisa ketemu bantal, guling, dan langsung tertidur dengan lelap. Damai Kristus ada di dalam kehidupan saudara. Saudara yang berinvestasi, belajarlah berinvestasi dengan cara yang benar, melalui platform yang benar, yang sekali lagi diawasi dan terdaftar OJK, resmi, legal. Karena investasi yang benar itu bisa menjamin ayat pembacaan di dalam Mazmur 127 ayat 2 itu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau tidur. Tapi saudaraku, sekali lagi, mari kita melihat kepada hal yang paling mendalam. Bukan hanya cuan, bukan hanya uang, melainkan berkat damai sejahteranya yang membuat kita merasa tenang, aman, dan damai. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami, apapun yang membebani hati dan pikiran kami percaya kepada Tuhan, penguasa, penjamin hidup kami. Ia akan menjadikan kami berhasil dan beruntung di saat kami belajar untuk berserah setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.